Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahul jannah as-salah, artinya kunci surga adalah sembahyang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maftaradallahu ala khalqihi ba'da tauhid ahabba ilaihi min as-salah walau kana syai'un ahabba ilaihi minha lata'abbada bihi malaikatuhu faminhum raki' wa minhum sajid wa minhum qa'imun wa qa'id. Artinya tidaklah Allah mewajibkan atas makhluknya setelah tauhid itu lebih dicintai daripada sembahyang, daripadanya salat. Dan seandainya ada sesuatu yang lebih dicintai olehnya, niscaya malaikat beribadah dengannya. Maka dari mereka malaikat ada yang ruku, dari mereka ada yang sujud, dan dari mereka ada yang berdiri dan tunduk. Jadi malaikat itu ibadahnya semua salat. Ada yang disuruh ruku sampai hari kiamat, ruku sampai hari kiamat sejak diciptakan Allah. Ada malaikat yang diciptakan Allah kemudian disuruh sujud sampai hari kiamat, sujud sampai hari kiamat. Nah, semua itu perbuatan sembahyang. Jadi ibadah yang paling disukai Allah sesudah syahadatain, sesudah dua kalimat syahadat adalah as-salat, sembahyang fardu itu. 12 tahun Rasulullah di Makkah menyiarkan syahadat, dan sembahyang hanya sekali sehari. Menurut sebagian riwayat hadis, sembahyang cuma sekali sehari, bisukan 2 rakaat. Sembahyang sunat saja itu 12 tahun kan tidak sembahyang. Ini kan Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman nang beriman lawan Nabi di Makkah, kok ada sembayangan 12 tahun. Hanya dakwah, mengajak manusia mengucap, meyakini 2 kalimat syahadat. Nah, sesudah 12 tahun Nabi Isra Mi'raj, hanya ada keperluan sembahyang 5 waktu ini. Itu pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sesudah hijrah ke Madinah, Rasulullah hanya ada syariat sembahyang berjamaah itu. Makanya rukun Islam yang pertama syahadatain, 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah sembahyang. Itu urutan keutamaan kemuliaan ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara. Artinya barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia telah kafir, murtad artinya. Zuhur kada sembahyang, sampai orang maghrib kada sembahyang juga, ini orang kafir. Maghrib kada sembahyang, sampai subuh kada sembahyang maghrib juga lagi, ini orang kafir. Nah, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara, artinya barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia telah kafir. Itu bunyi hadis demikian, dan kada ditakwil-takwilkan oleh sebagian sahabat. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Darda, itu sahabat-sahabat yang berkata, bila orang kada sembahyang, panggal bulunya halal, karena dia sudah kafir. Sesudah sahabat lagi Ibrahim An-Nakhai, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayhi, Abdullah bin Mubarak, Ayyub As-Sikhtiyani, Abu Daud At-Tayalisi. Mereka berpendapat siapa kada sembahyang kafir, mesti mengucap 2 kalimat syahadat. Karena hadis demikian bunyinya. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, hadis ini diuraikan menjadi beberapa uraian. Siapa kada sembahyang kafir. Kada sembahyangnya kenapa garang dahulu? Nah, kalau kada sembahyangnya itu karena kulir, itu dia kafir nikmat. Kalau ingin kada sembahyang karena ingkar kewajibannya, hanya kafir nang bujur. Nah, itu mazhab Syafi'i. Tapi sama pada kedua-duanya itu boleh dibunuh oleh pemerintah. Orang kada sembahyang, kenapa kada sembahyang?
maka wajib ulun kulir. Jam kau bertimpu nah zuhurnya sampai maghrib dakar sembahyang, jam dikeduakan. Andai kata negeri kita pemerintahannya Islam, sampai maghribnya kan sembahyang zuhur, nah orang ini antara ke polisi membunuhnya hari itu juga. Itu hukum Islam. Jadi orang kada sembahyang itu darahnya kada berharga di sisi Allah. Kada sembahyang. Ya kan itu berlaku bahwa para lagi habis soal itu manusianya. Bila kada sembahyang bunuh, kada sembahyang bunuh. Padahal hukum Islam, hukum yang sebenarnya demikian. Baik dibunuh daripada kada dibunuh orang yang kada sembahyang itu. Kenapa? Mendatangkan bala bencana kepada yang lainnya. Bujur aja lihatannya pina keras, pina kasar. Orang kada sembahyang bunuh, pina keras. Padahal kada. Amun dilihatkan lagi ya nang musibah, bala, bencana, hama, wiring, macam-macam itu akibat banyak yang kada sembahyang itu membawa kepada demikian itu. Jadi hukum Islam itu kada ada yang keras, kada ada. Hukum Islam tetap mengamankan yang terbanyak, menyelamatkan yang terbanyak. Nah, di kampung saya kung haja senang kada sembahyang itu sangat berhak datangnya bala, sangat berhak dibinasakan oleh Allah. Saya kungnya apalagi banyak. Nah maka itu hukum Islam orang nang kada sembahyang dinasihati, disuruh tobat, bila kada mau boleh dibunuh. Tapi yang membunuh kada boleh rakyat, mesti pemerintah. Untuk menyelamatkan manusia yang tertinggal, jangan karena bala bencana gara-gara itu. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja maka ia telah kafir, yakni ia mendekati untuk tercabut dari iman dengan keterlepasan talinya dari keruntuhan tiangnya, sebagaimana dikatakan bagi orang yang mendekati sesuatu negeri bahwasanya ia sampai dan memasukinya. Dan Nabi SAW bersabda, "Man taraka salatan muta'ammidan faqad bari'a min zimmati Muhammadin alaihi salam." Artinya barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka ia telah terlepas dari tanggungan Muhammad alaihi salam. Nabi kada menanggung, siapa kau lagi menanggungnya? Nah, jadi kalau orang itu kada sembahyang karena malas, mati kemana menguburkan? Kalau menurut mazhab Hambali, orangnya di atar ke sana, ke Mandala atau kuburan Cina situ. Mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i masih boleh dikuburkan di kuburan muslimin, karena ini kada sembahyang tuh malas saja, bukan karena ingkar. Nah itu perbedaan hukumnya. Mazhab Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Mu'az, bila orang kada sembahyang mati, yang dikuburkan di kuburan muslimin, karena itu sudah kafir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang berwudu lalu ia membaikkan wudunya, membaguskan wudunya, kemudian ia keluar berangkat dengan sengaja untuk salat, maka sesungguhnya ia dalam salat selama ia menuju kepada salat. Kita berwudu dengan baik sempurna, berpakaian, berjalan menuju masjid berapa langkah, selama kita berjalan itu hukumnya adalah pahalanya pahala orang sembahyang, pahalanya pahala sembahyang. Dan sesungguhnya dicatat baginya dengan salah satu dari dua langkah sebagai kebaikan, dan dengan satu langkahnya yang lain dihapus satu kesalahan daripadanya. Apabila salah seorang daripada kalian mendengar iqamah, maka tidak seyogianya baginya untuk terlambat. Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid, dari langgar. Mereka bertanya, mengapakah hai Abu Hurairah? Ia menjawab, karena banyak langkahnya, banyak hitungan pahalanya. Dan diriwayatkan, inna awwala ma yunzaru bihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-salatu. Artinya sesungguhnya awal amal hamba yang dipandang pada hari kiamat adalah salat. Jika didapati salat itu sempurna, maka diterima daripadanya dan seluruh amalnya.
tuh sembahyangnya sempurna, diperiksa, lulus. Amalan lain tuh kada dihisap lagi, kayak apa puasanya, kayak apa zakatnya, lulus semua Anda. Dan jika didapati salat itu kurang, maka salat itu dikembalikan atasnya ditolak dan juga seluruh amalnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Hurairah, mur ahlaka bis shalah fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la yahtasib. Artinya, hai Abu Hurairah, perintahkanlah keluargamu untuk salat, maka sesungguhnya Allah akan mendatangkan rezeki bagimu dari sisi yang tidak kamu perkirakan. Jadi sembahyang jangan dianggap sebagai penghalang rezeki. Sebaliknya, sembahyang itu adalah sumber mendatangkan rezeki yang tak terduga. Sebagian ulama berkata perumpamaan orang yang salat itu seperti pedagang yang tidak memperoleh keuntungan sehingga murni modalnya. Demikian juga orang yang salat tidaklah diterima salat sunat sehingga ia menunaikan fardu. Jadi jangan hendak sembahyang sunat kalau masih ada hutang fardu. Itu aja dikabak. Bisa 10 tahun, 20 tahun kata di karuan sembahyang, belang kambingan, sekarang tubat. Jangan hendak menggawi sembahyang sunat, Allah akan menerima. Jadi sembahyang fardu sisanya qadaan, qadai asar, qadai zuhur, itu aja digawi. Orang gawi qabliyah asar, seorang mengqada zuhur. Orang menggawi ba'diyah zuhur, seorang menggawi mengqada apa pokoknya samuan waktu digunakan untuk mengqada. Amun gawi sunat, Allah akan menerima juga apa? Menghutang masih ada. Nah, jadi mereka-mereka yang dahulunya banyak kada sembahyang fardu, kada usah enggak sembahyang sunat. Itu aja dikadai. Allah kada menerima kalau itu belum ditunaikan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, apabila datang salat, maka berdirilah kamu kepada apimu yang telah kamu nyalakan, lalu padamkanlah api itu. Artinya sembahyang itu memadamkan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, keutamaan menyempurnakan rukun-rukun salat.